Malam pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini Mas Anies, Bang Sandi, soal DP rumah 0%, rumah murah untuk rakyat. Itu konsepnya gimana sih? Kalau bisa dibilang, mungkin Mas Hanta juga setuju, ini lumayan jualan dalam tanda kutip yang berhasil menarik perhatian ya. Mas Anies, gimana sih sebenarnya konsepnya 0%? Jadi gini, nomor satu, ini soal keberpihakan. Kami mau berpihak kepada warga Jakarta yang bertahun-tahun tinggal di kota ini, tapi selalu hanya menyewa. Kemudahan untuk mereka itu diperlukan sekali. Saya sampai sekarang masih KPR, dan kami itu dulu struggle untuk cari DP, sama seperti yang lain. DP ini menjadi salah satu beban. Oke, jadi satu soal keberpihakan. Yang kedua, aturan-aturan yang ada memungkinkan. Bahkan kami sudah mendapatkan legal opinion hari ini ya, kita diskusi sama-sama. Apa itu legal opinion? Karena setahu saya, artinya, karena setahu saya peraturan Bank Indonesia tahun 2015 nomor 17 mengatakan minimal 15% untuk DP rumah, tidak bisa. Nah, Anda baca satu pasal sesudahnya mengatakan bahwa selama itu program pemerintah maupun pemerintah daerah, maka dimungkinkan. Oke. Jadi pertanyaan saya malah begini, kalau gusur melanggar aturan sampai kalah di PT UN, sampai ketika reklamasi semua aturan diterabas, kenapa untuk rakyat kecil, rakyat kebanyakan yang pengen punya rumah nggak boleh, lalu nengoknya ke peraturan? Ini bukan kitab suci. Saya terusin dikit nih. Ini bukan kitab suci. Justru aturan itu mencerminkan keberpihakan. Karena begitu aturan dibuat, maka kita akan tahu ini aturan menguntungkan pada siapa, merugikan pada siapa. Oke, Mas Anies, sebentar. Kalau aturan ketika sudah berkuasa, pasti aturan bisa dibuat mau berpihak ke rakyat atau tidak, begitu kan ya. Tapi permasalahannya, kita lihat wilayah Jakarta, itu akan bentuknya skemanya apa? Landed house atau seperti apa? Akan dibangun di mana? Mungkin punya yang realnya. Sedikit ya, jangan membayangkan kami membangun rumah. Ini adalah instrumen pembiayaan. Artinya rumahnya bisa rumah tapak, bisa rumah susun. Bentuk rumahnya ini adalah model pembiayaannya. Jadi rumahnya sendiri bisa bervariasi, tapi cara membiayainya sekarang itu dengan warga Jakarta ini kesulitan karena selalu ada DP yang cukup besar. Nah, kita buatkan skemanya sehingga memungkinkan warga, dan itu tentu ada batas pendapatannya, dan itu ada skemanya. Nah, Mas Anies, Bang Sandi, skema rumahnya bisa rumah susun atau segala macam. Contoh deh untuk di Jakarta di mana misalnya rumah susun yang sudah ada kan sudah ada okupansinya, sudah ada, kepemilikan sudah ada. Bagaimana contoh yang realistisnya biar orang juga lihat, oh iya memang benar nih realistis programnya. Nomor satu, kalau kita ada rumah maka ada pembiayaan bank. Bank kemudian menyiapkan skemanya. Nah, kita akan memberikan kemungkinan untuk bisa melakukan di Jakarta dengan skema yang ditabung lewat Bank DKI ini. Kenapa lewat Bank DKI? Karena itu bank milik kita. Jadi bank milik kita, di mana kita akan membiayai warga Jakarta untuk rumah pertama. Jadi bukan rumah yang kedua, ketiga. Kemudian rumah yang untuk dipakai sendiri, bukan untuk komersial. Karena memang tujuannya supaya warga Jakarta punya rumah. Nah, dengan Bank DKI ini, yang milik Pemda, kita bisa mengatur pembiayaannya. Sehingga rumah-rumah itu bisa terjangkau. Oke, sebentar. Kalau saya minta pencerahan ya, kalau milik Pemda artinya ini pembiayaan dari APBD. Nantinya dari bank. Bank DKI kan milik Pemda. Itu masuk dari bank, pure dari bank, tidak dari masuk. Kita kan punya anggaran APBD DKI 70 triliun, hampir 70 triliun. Apakah masuk diambil dari sana juga anggarannya? Aset Pemda itu sampai 1000 triliun sebetulnya. Kalau aset kita di Jakarta. Malah seperti Mbak Anggi, saya, ini masing-masing kita punya bagian 100 juta per orang. Pertanyaannya, terus aset segede ini dipakai untuk siapa? Dipakainya untuk siapa? Dan kalau misalnya Mbak Anggi bisa, itu kita nih berhasil punya rumah dengan term yang lebih panjang, ya, apa yang terjadi? Nilainya mengalami apresiasi. Kita ingin dong warga Jakarta di sini bisa ikut merasakan. Masa yang boleh merasakan apresiasi harga tanah itu, harga bangunan hanya kelompok yang di atas, yang di bawah bagaimana? Jadi kami akan carikan caranya. Warga tinggal pilih. Mau gubernur yang nggak cari solusi untuk para penyewa, pilih nomor 2. Mau cari gubernur yang memberikan solusi, pilih nomor 3. Oke, sebentar. Kita dengar dulu nih. Artinya gini, saya terusin. Artinya kita itu mau mencari solusi. Solusi ini kenyataan. Solusinya realistis atau tidak? Kita dengar dulu ya. Ini pernyataan dari Wagub DKI Jakarta. Pak Jarod kan menunjukkan beberapa pertanyaan. Tapi kami nggak mau gegabah, kami minta legal opinion.
Jadi sudah keluar opini hukum yang intinya menyatakan bahwa apa yang kami lakukan itu tidak melanggar aturan. Justru kami nanti akan menghadirkan aturannya. Bahwa satu, dia tanya bagaimana untuk siapa. Siapa, di mana rumahnya, kita siapa membidiknya itu adalah yang berpenghasilan sampai kurang lebih 7 juta rupiah per bulan. Berapa yang ditabungnya? 2,3 juta per bulan selama 6 bulan. Kita juga bisa melihat kira-kira nilai rumahnya antara 350 juta rupiah. Jadi kita bisa bilang mungkin ini di Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan. Bang Sandi, di mana 350 juta di Jakarta sekarang? Kita bisa hadirkan perumahan-perumahan tersebut melalui perumahan yang skema dengan tanah-tanah yang kita bisa kerjakan dengan Pemda. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa Pemda yang membangun. Tapi kalau ada program yang berpihak kepada warga, itu bisa kita hadirkan. Di Singapura contohnya, ada Housing Development Board yang dibangun proyek-proyek HDB itu di daerah-daerah yang nggak terlalu jauh dari proyek-proyek komersial. Tapi kalau sekarang di Jakarta, Mas Anies, di mana yang realistis dengan harga 350 juta? Pemda punya banyak tanah, oke? Kita bisa bekerjasama dengan pengembang. Dengan tanah yang mau dibikin sekarang tanah yang direklamasi itu, yang area di mana lagi Jakarta? Justru menurut saya disinilah menariknya. Kenapa Pemda nggak mau mikirin masalah ini? Kami lagi mau mikirin nih. Bahkan kami cari solusinya. Termasuk tanah-tanah Pemda yang ada banyak itu. Apa yang terjadi bila kita kemudian memutuskan bekerja sama dengan pengembang membangun ini? Perbankan siap untuk membiayainya. Ada solusinya. Bisa dengan high rise. Bisa. Tapi intinya adalah kita akan menghadirkan solusi, dan ini bukan hal baru. Bukan hal baru itu begini. Mas Anies, sebentar saya potong. Saya terus nggak? Di banyak negara sudah dilakukan. Australia sebagai contoh. Di Australia itu DP harus 20%. Kecuali program pemerintah bisa 0%. Pemerintahnya mau. Lah, Anda mau cari pemerintah nggak sih solusi? Boleh. Pemerintah mau, pengembang juga mau. Ya, gitu Anda bilangnya. Pengembang yang mana sekarang yang mau investasi begitu murah? Dan kita sudah bicara, pengembang itu banyak. Bahkan pengembang itu mau, bahkan begini, lebih baik mereka merasa juga dengan skala volume yang besar, skala ekonomi yang besar, mereka juga mendapatkan margin cukup baik. Yang sekarang dikerjakan kan bikinnya mewah, jumlahnya sedikit, marginnya banyak, volumenya sedikit, dapatnya siapa? Yang kaya. Nah, bagaimana dengan yang di bawah? Mereka nggak dapat rumah. Nah, sekarang kita mau menawarkan solusi atas problem ini dengan tentu Pemda bisa terlibat di situ. Kalau justru mereka yang posisinya lemah ini tidak pernah dibela, tidak pernah dicari solusinya, nggak akan ada yang mau memikirkan mereka. Kenapa? Dan yang menarik, kenapa program ini dikritik begitu besar? Karena mendadak ada solusi atas sesuatu yang nggak pernah dipikirin sama mereka. Artinya, terus maksudnya Mas Anies selama ini nggak pernah dipikirkan warga miskin ini yang tidak punya rumah begitu ya? Bahkan dikatakan kalau miskin udah sewa aja. Karena ada rusun sewa sekarang, rusun yang bisa dimiliki. Cobalah masuk solusi ya itu ya? Cobalah jadi mereka dan tinggal di rumah susun. Lalu 8 tahun nggak bisa tinggal lagi tempat itu. Apa yang diberikan oleh pemimpin untuk tempat ini? Jadi ini soal keberpihakan, dan saya garis bawahi. Sebuah aturan itu dibuat pasti memiliki konsekuensi. Siapa diuntungkan, siapa dirugikan. Nah, kami memiliki gagasan. Begitu kami bertugas, dan di legal opinion itu dikatakan diperlukan perda. Begitu dibuatkan perda, langsung bisa dieksekusi. Legal opinion sudah ada, ketika sudah menjabat pasti akan bisa menyupport itu untuk keberpihakan. Saya warga Jakarta, saya masuk DPT, yakinkan saya, contoh realnya apa? Gimana nih dibangun? Kalau memang iya rumah susun ini, dengan harga 350 juta, saya juga mau kalau begitu. Nanti kita jawab, usai jeda sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, masih melanjutkan. Ini kalau misalnya pemilih Jakarta sekarang, yang terdaftar DPT, yakinkan mereka, yakinkan saya yang milih lah misalnya. Serealistis apa sih membangun rumah? Tadi kalau dibilang rumah susun, tadi juga sempat rumah tapak. Di mana rumah tapak itu akan dibangun? Jakarta udah sebegini padat loh, Mas Anies, Bang Sandi. Saya ini kemarin ke Rawabebek, ya. Misalnya ada yang sewanya 250.000, ada yang 350.000, macam-macam. Kalau saya jadiin rusunan, saya jadikan mereka langsung sudah jadi. Anda silakan di situ. Ini skemanya, banknya Bank DKI, milik rakyat Jakarta, bank ini. Oke, biayai.
Apa sih susahnya berpihak pada rakyat kecil? Mungkin bank juga akan khawatir karena mereka kan penghasilannya Banknya tidak tetap bank ya. kita. Penghasilan tidak tetap untuk cicilan apakah bisa terpenuhi misalnya. Itu menjadi kekhawatiran juga oleh Pemda. Karena itu kenapa kita perlu waktu 6 bulan. Mereka dilihat tabungannya selama 6 bulan. Konsisten mereka menabung. Jadi daftar, lalu 6 bulan kemudian baru nanti bisa mulai KPR. Tapi yang kedua kita artinya tetap ada dana awal dong dengan tabungan 6 bulan ya, itu. Mereka nabung. Makanya tadi kan dibilang 2,3 juta mereka nabung. Sehingga begini, ini soal keberpihakan. Aturan bisa dibuat. Kalau tanya, kenapa sih kreditnya 10 tahun? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 30? Itu kan keputusan kita. Mau berapa tahun? Tapi Anda berpihak pada yang lemah, pada yang membutuhkan. Nah, nanti kita bisa menambah. Kami nggak mau mengulang bangun seperti rawa bebek. Di tempat yang nggak ada akses transportasi. Saya terusin dikit. Kita ambil tempat yang memungkinkan untuk warga tinggal di rumah. Bisa rumah susun, yang kemudian mereka bisa menggunakan kendaraan umum. Jadi ke tempat kerja mudah, tidak menjadi penuh karena parkiran. Kita lihat sekarang rumah susun tapi habis itu mobilnya luar biasa, motornya luar biasa. Kenapa? Karena semua tetap mengandalkan kendaraan pribadi. Nah, tanah Pemda, aset Pemda ini besar, banyak. Aset ini dipakai untuk siapa? Ya, untuk rakyat kita. Mas Anies, maaf saya potong. Kalau misalnya ada yang men-challenge seperti ini, mungkin bank tidak mau memberikan karena mungkin pembiayaannya tidak visible. Si peminjam ini tidak akan bisa. Contoh nih, saya mau pinjam uang sama Mas Anies. Tapi Mas Anies tahu saya nggak punya penghasilan tetap. Let's say lah bisa 300.000 sebulan, bisa 500.000. Percaya nggak minjamin uang saya bahwa saya bisa akan melunasi itu nanti? Nah, disinilah mungkin yang itu namanya. kekhawatiran kenapa akhirnya tidak terjadi itu. Gini, saya ini di industri perbankan lama. Ada kredit tanpa agunan sekarang di mana-mana ada. Ya. Ini tanpa agunan. Mereka bisa melihat daripada pattern mereka menabung. Buat kita, ini sekarang ada asetnya, ada agunannya ini. Ini ada barangnya, dan barangnya itu kita kerjasama dengan pengembang, dengan Pemprov. Yang kita berikan kemudahan kan cuma skema pembiayaan. Kenapa kok semua kebakaran jenggot? Menurut saya, ini adalah suatu inovasi terobosan yang waktu bro lu nyuruh gue ngitung, saya hitung bener. Saya bilang, loh ini bisa. Saya cari referensinya di mana. Sampai di Amerika, di negara yang sudah maju, di Colorado ada namanya affordable housing. Ada. Kuncinya apa? Keberpihakan dan filosofi. Filosofinya apa? Memberikan akses rakyat, terutama warga menengah ke bawah, kepada rumah yang disupport oleh pemerintah. Dan ini waktu itu kita ngobrolin juga. Ini kenyataannya di Jakarta. Tidak semua orang memiliki pendapatan yang sifatnya formal. Misalnya supir, kerja serabutan yang tidak punya. Terus kita sebagai pemimpin mau diem aja gitu? Enggak lah, ya cari solusi. Sekarang oke, Anda dibuatkan apakah namanya koperasi, apakah asosiasi, sehingga mereka bisa punya akses pada lembaga keuangan, bukan kemudian malah, oh Masya Allah, warga kita ini ternyata rumah disertifikasi. Anies mengatakan kelak dalam programnya sebagai gubernur, penggusuran tidak akan menjadi pilihan utama. Kita lihat apakah memang ada solusi-solusi lain. Kalau kemudian memang harus pindah, cara pindahnya bagaimana, penghidupannya bagaimana. Jadi bukan sekedar memindah sejumlah orang ke tempat lain, tapi yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia itu rasa keadilan aja kok. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menggelar kegiatan Jakarta Berlari sekaligus deklarasi Forum Sandiaga Uno. Sandi mengatakan Forum Sandiaga Uno akan bergabung dengan basis pendukung Anies di bawah koordinasi Boy Sadikin. Ya, tentunya saya menyerukan agar mereka menyatu padukan kinerja mereka, dan di sini sekarang sudah ada pimpinannya, itu Pak Boy Sadikin. Mereka nanti harus berkoordinasi dengan Jalan Borobudur. Oke. Menurut Sandiaga, berlari selain lebih mendekatkan diri dengan warga, juga sesuai dengan program Jakarta Sehat yang dicanangkannya bersama Anies Baswedan. Dari Jakarta, Ramon Ardians, Andri Panca, TV One mengabarkan.